anak-anak. Pertemuan kita kemarin kan tentang komponen-komponen komputer. Kita sudah membahas CPU. Dan pertemuan kita sekarang itu tentang apa saja komponen yang ada di dalam CPU. Bukan komponen komputer lagi. Kita lebih menyempit ke komponennya CPU ini. Karena di dalam CPU ini terdapat banyak komponen lainnya yang kita perlu ketahui. Nah, sebelum Bapak memulai pelajaran, Bapak lihat ini kok banyak sampah di lokal kita ini. Tolong yang piket siapa hari ini? Amir, Pak. Amir, tolong kutip sampahnya dulu Amir, karena tidak nyaman kita kalau belajar di kelas yang banyak sampahnya. Nah, ini juga anak-anak harus tahu ya. Ini kita harus menjaga kebersihan kelas supaya pembelajaran kita itu nyaman dan ilmu itu bisa melekat gitu, karena suasana iklimnya nyaman. Nah, karena itu juga kebersihan itu sebagian dari iman, jadi kita harus menjaga kebersihan supaya kita tetap menjaga iman kita. Nah, itu juga pelajaran bagi yang piket besok ya. Yang piket besok tolong kebersihan kelasnya dijaga sebelum gurunya datang. Jangan seperti ini nanti mengganggu proses pembelajaran kita. Udah semua ya Amir ya? Ya, baik. Bapak lanjut ya. Nah, CPU ini rupanya ada di dalamnya komponen yang banyak. Coba kita buka buku halaman 15. Di sana ada beberapa komponen yang ada di dalam CPU sendiri. Nah, di antaranya ada prosesor, ada RAM, ada hard disk, dan ada power supply. Nah, kita bahas satu persatu ya. Jadi di dalam CPU ini ada namanya prosesor. Prosesor itu bentuknya seperti chip yang ada di buku, kotak kecil. Itu adalah otaknya komputer. Nah, di sana dijelaskan dia adalah alat yang berfungsi untuk mengatur dan memberikan perintah sesuai dengan program yang masuk. Nah, jadi prosesor ini gunanya adalah otak komputer yang bisa memerintahkan kerja komputer sesuai perintah yang masuk gitu. Seperti halnya otak kita ya. Kalau otak kita memberi perintah kepada mulut kita untuk berbicara gitu misalnya itu. Jadi otak itu yang sangat penting sekali untuk pemrosesan komputer. Itu ada prosesor. Yang kedua ada RAM. RAM ini adalah memori sementara yang ada pada komputer. Itu Fauzan, ada ya, yang Pak. bisa Bapak bantu? Kenapa cerita-cerita? Gak ada, Pak. Ya, nanti kalau mau cerita-cerita di luar aja setelah pembelajaran ini, karena bisa mengganggu kawan-kawannya yang sedang belajar. Iya, Pak. Ya, jangan diulangi lagi ya Fauzan ya. Iya, Pak. Karena kawan-kawannya juga mau belajar, bukan Fauzan aja, mungkin yang kalau ada yang mau disampaikan di luar aja. Kalau ada yang mau disampaikan jangan sekarang, karena kawan-kawannya lagi belajar dan nanti terganggu. Iya, Pak. Ya, baik. Diharapkan semuanya diam ya. Jangan ada yang cerita. Baik, Bapak lanjut. Tadi ada RAM berfungsi sebagai memori sementara yang ada di komputer yang menyimpan program yang sedang berjalan. Jadi sementara aja, kalau mati komputernya dia akan kosong. Selanjutnya hard disk itu berfungsi sebagai memori tetap. Nah, jadi hard disk ini memori tetap yang kalau disimpan sesuatu maka dia akan ada, baik komputer dihidupkan atau dinyalakan kembali ya. Selanjutnya ada power supply. Power supply ini artinya adalah penyalur power atau penyalur kekuatan. Jadi sesuai dengan namanya, power supply ini adalah penerima arus listrik pertama dan dibagikan kepada komponen-komponen komputer lainnya atau penyuplai arus listrik. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita atau materi kita pada hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan.